Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang bersiap melayani seorang pimpinan mafia ternama di sebuah wilayah. Bisa kita lihat, ia memiliki puluhan bahkan ratusan bawahan yang selalu menjaganya. Namun saat dirinya baru saja akan melayani sang pimpinan mafia tersebut, seorang sniper berhasil menghancurkan kepalanya. Film kemudian berpindah menunjukkan seorang pria yang terlihat sangat depresi di sebuah hotel. Bisa dilihat nampaknya ia mantan anggota militer, pada akhirnya ia pun bunuh diri. Beberapa waktu kemudian diadakan upacara pemakaman dari pria tersebut. Para kerabat berdatangan, bahkan para anggota militer memberikan penghormatan terakhirnya. Di sini kita juga akan mulai diperkenalkan dengan tokoh utama dari film ini. Ia bernama Brandon, dan pria tadi adalah mantan atasannya. Mereka berdua sama-sama seorang sniper dan atasannya diduga bunuh diri karena rasa bersalah akan kematian teman-temannya selama bertugas di militer. Come on, we need you down there. Colombia. Never heard? Down where? Counter drug and anti-terrorist ops and ATF. Well, that's Siang itu, Brandon kembali diberikan misi yang sebenarnya ingin ia tolak karena telah pensiun dari dunia militer. Namun, ia tak bisa mengelak karena kemampuannya sangat dibutuhkan untuk menangkap seorang gembong narkoba di Kolombia. Me and Master Gunnery Sergeant Thomas Beck. It was lovely this time of year. Yes, now. You get to work with your father. Shitty. Perfect. Car parked right over there. I said no. I know. We're going to Colombia. Singkat cerita, akhirnya Brandon tiba di Kolombia dan langsung dibawa ke markas besar kepolisian. Di sana, ia pun sempat disambut hangat oleh para petinggi militer Kolombia. Tapi di lain sisi, ternyata pasukan gabungan kali ini dipimpin oleh ayah Brandon yang kebetulan juga seorang petinggi militer. Siang itu, mereka rapat soal rencana penangkapan pimpinan kartel sekaligus mafia bernama Jesus Morales. Kurang lebih 10 tahun terakhir, mereka mencoba menangkapnya namun tak ada progres sama sekali. Namanya kembali mencuat karena 3 bulan terakhir seorang pebisnis moralitas dibunuh oleh seorang sniper yang diduga diutus olehnya. Berdasarkan info intelijen, Morales akan berada di sebuah rumah persembunyiannya yang tak jauh dari kota. Rencananya 3 hari lagi mereka akan melakukan penyergapan dan Brandon diutus untuk melindungi pasukan khususnya yang akan melakukan penyergapan besok. Di tengah rapat, tiba-tiba seorang wanita bernama Estrada masuk ke ruangan dan rencana operasi penyergapan ini akan dipimpin langsung olehnya. Ia juga memberitahu kalau rencana penyergapan akan dimajukan menjadi esok hari. Walaupun seorang wanita terlihat gayanya cukup arogan dan bahkan sempat mempertanyakan kemampuan sniper dari Brandon. This is our first legitimate shot at him. We're gonna put him. Walk with me. Is that true? And let me give you some context. I put the man bullshit. Singkat cerita, keesokan harinya Brandon dibantu pengarah bidiknya mencoba menyisir lokasi persembunyian Morales yang dihimpit oleh hutan. Mereka berusaha memprediksi dari manakah sang sniper nanti akan muncul. Sedangkan Estrada bersama kumpulan pasukan khususnya mulai bergerak menuju lokasi target. Terlihat dari citra satelit, di samping rumah tersebut terparkir beberapa kendaraan yang diduga milik Morales. Brandon yang lebih dulu memantau lokasi mengatakan tak ada pergerakan musuh sama sekali sejak 30 menit terakhir. Posisi rumah yang dikelilingi oleh hutan membuatnya kesulitan untuk menyadari jika ada musuh yang tengah bersembunyi. Walaupun operasi kali ini penuh risiko, tapi tetap harus dilanjutkan. Estrada lalu mengutus 1 dari 2 timnya untuk masuk melakukan penggeledahan, tapi ternyata semua ini hanyalah perangkap musuh. Banner Green, Captain. We're clear hot. Take this off.
Dari kejauhan terlihat sang sniper musuh akhirnya muncul dan membuat salah satu anggota Ekstrada terluka parah. Ia pun berusaha menolongnya, tapi kembali lagi ini hanya siasat sang sniper karena incaran utamanya adalah Ekstrada itu sendiri. Dari tembakan pertamanya tadi, akhirnya Brandon berhasil menemukan lokasi sniper tersebut, tapi sayangnya ia tak berhasil mengenainya. Akibat operasi sembrono ini, seorang agen khusus dari Departemen Dalam Negeri bernama John ikut turun tangan. Ekstrada disalahkan karena dianggap melakukan penyergapan tanpa rencana yang matang, membuat anggotanya tewas dan banyak yang terluka parah. Belum lagi dari kasus ini, mereka juga sadar kalau di kepolisian kemungkinan terdapat pengkhianat yang memberitahukan rencana penyergapan kemarin Morales, hingga akhirnya musuh berhasil membuat jebakan. Brandon sebagai petinggi militer di sana akhirnya memberikan waktu 2 hari untuk melanjutkan operasi ini sebelum dirinya dipulangkan ke Amerika. I've been working this guy only for 3 years. You could all be court-martialed. Breath and hit the reset button, okay? And no one is gonna miss him more than me. A high-ranking officer, for Christ's sake! Yes, we did. Under the circumstances and the intel we had. They were gone. Just give us another 48 hours. Brandon pun kemudian menginap di salah satu markas milik anggota pemerintahan, tapi ternyata keberadaannya diincar oleh sang sniper dari Morales. Sang sniper diminta khusus untuk menghabisi Ekstrada dan Brandon malam itu juga. Di lain sisi, kematian para anggota pasukan Ekstrada ternyata membuatnya benar-benar terpukul. Ia pun mencoba menghabiskan waktu dengan menemui pendeta terkenal bernama Bapak Carlos untuk meminta nasihatnya. Sebenarnya Carlos meminta Ekstrada untuk berhenti mengejar Morales karena akan semakin banyak korban yang berjatuhan, tapi ia tak bisa menghentikan tekad bajanya. Di penghujung percakapan, Bapak Carlos ternyata kebetulan tahu siapa nama sniper Morales. Ia bernama El Diablo, dan Carlos nampaknya mempunyai kenalan dekat dengan sang sniper. El Diablo. Trust me, the sniper. Sedangkan Brandon sendiri malam itu menghabiskan waktu menganalisis tembakan dari si El Diablo kemarin. Menurutnya, tembakan tersebut agak aneh karena pelurunya seakan-akan berbelok dari lokasi persembunyiannya. Tak lama kemudian, anggota Brandon memberitahu kalau akhirnya ia menemukan posisi sang El Diablo yang kemungkinan sedang memantau gedung dari Brandon tadi melalui pantulan laser, dan akhirnya kembali kita saksikan pertarungan kedua sniper profesional ini. El Diablo mengira telah menghabisi Brandon, padahal dari awal tujuan Brandon adalah untuk membuktikan teorinya yang dimana El Diablo bisa membelokkan peluru. Dengan begitu, mereka berhasil menemukan peluru yang digunakan semalam. Lalu setelah dianalisis oleh pakar senjata, ternyata memang terdapat teknologi yang mampu melakukan hal demikian. DARPA completed. Let's pull it up now. How do you know? I'm the one who... Projectile itself is in position 30 times a second. Remote guidance is tied to an optics system a mile away. My God. Kita berpindah ke Morales yang sedang asik bermain biliar dengan bawahnya. Namun di tengah pertandingan itu, Morales sempat membuat anggotanya sangat ketakutan karena akan dibunuh akibat berhasil mengalahkannya. Tapi sebenarnya Morales hanya ingin anak buahnya belajar bahwa mereka tak boleh takut ke siapapun, bahkan ketika ditodong senjata. Hal ini juga menjadi alasan bagaimana ia bisa menjadi pimpinan kartel terbesar karena tak pernah gentar menghadapi para polisi. Perkataan ini tak main-main karena siang itu dirinya tiba-tiba didatangi oleh Diablo dan mengancam akan dibunuh karena belum membayar hasil pekerjaannya kemarin. Namun Morales bilang kalau ia tak akan membayar sepeser pun sebelum ia berhasil membunuh Brandon yang ia kira sudah mati. Sniper, is still alive. I shot him. Kill him. So your money, Diablito. No more.
Brandon dan Estrada siang itu dalam perjalanan menuju rumah aman. Di tengah perjalanan, Estrada mendapat telepon dari Bapak Carlos kalau ia berhasil mendapatkan alamat rumah dari pacar El Diablo. Namun lokasi tempat pacarnya itu tinggal dikuasai oleh Morales, jadi ia harus ekstra hati-hati. Belum lama selesai menelpon, tiba-tiba mobil mereka ditabrak oleh sebuah truk yang ternyata ulah dari para anggota mafia. Because this bullet is a game changer. If I'm gonna get this bastard, then that game's bigger than just Brooks. So what's your operation right now? Sedangkan Estrada sendiri kabur menuju tempat kediaman dari pacar El Diablo. Singkat cerita, Estrada sampai di lokasi itu, tapi di tempat itu dipenuhi oleh anggota kartel yang sudah tahu siapa dirinya. Di lain sisi, pacar dari Diablo sempat memberikan perlawanan yang tak ia sangka yang membuat Estrada jatuh dan pistolnya berhasil direbut oleh para anggota gangster. Di sini, ia sempat melawan namun kalah jumlah, bahkan dirinya juga sempat dilecehkan. Untung saja Brandon datang tepat waktu. Salah satu anggota Morales berhasil melarikan diri, sedangkan pacar dari Diablo sempat kembali mencoba membunuh Estrada. Tapi untung saja hal itu berhasil mereka atasi. Terlihat pacar Diablo memakai sebuah kalung yang berisikan foto mereka berdua. Dari kalung ini juga akhirnya pihak kepolisian berhasil mengidentifikasi wajah dan identitas dari sniper yang mereka cari-cari. Namun penyerangan tadi membuktikan bahwa Morales mempunyai orang dalam di kepolisian. Maka dari itu, mulai dari sana Estrada dan Brandon memutuskan untuk melakukan operasi senyap, dan menurut Estrada, satu-satunya orang yang bisa ia percayai adalah Bapak Carlos. Mereka berdua pun pergi menemuinya untuk meminta bantuan berupa informasi tambahan siapa saja sebenarnya bawaan dari Morales yang bisa mereka eksekusi untuk memancingnya keluar. Kebetulan Bapak Carlos ini lahir dan besar di lingkungan kartel yang dipimpin oleh Morales. Jadi ia tahu betul struktur dari keluarga besar mafia tersebut. Alhasil dalam sehari mulai dari banker Morales hingga eksekutor berhasil Brandon habisi, dan akibat dari kejadian itu Morales langsung mendatangi Diablo untuk kembali menyewanya. Bahkan dia juga ditawari bayaran yang tak main-main demi menghabisi Brandon dan Estrada. Priest, it's happening. Which priest? The world is treacherous. There are no secrets to me and mi barrio. Where's it coming from? It's my barrio. Di lain sisi, tindakan Brandon juga tidak disukai oleh John. Ia meminta ayah Brandon untuk menyuruhnya berhenti mengeksekusi keluarga Morales, karena jika dilanjutkan bisa saja yang ada Morales akan mengerahkan seluruh anggotanya untuk mulai peperangan dengan anggota kepolisian. Sedangkan Diablo tanpa basa-basi langsung mencari informasi bagaimana Brandon bisa mengetahui orang-orang dari Morales. Ia pun membayar gangster wilayah untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana Estrada bisa mengetahui lokasi persembunyian pacarnya, dan dari sini kedok Bapak Carlos pun terbongkar. Okay. Singkat cerita, keesokan malamnya Estrada tiba-tiba mendapat pesan dari Bapak Carlos. Ia bilang ingin bertemu di depan sebuah gereja jam 10 malam. Namun menurutnya pesan tersebut agak janggal. Apalagi setelah ia mencoba menelponnya, panggilannya tak diangkat. Mereka berdua pun curiga kalau Bapak Carlos telah ditangkap. Maka dari itu, Brandon dan Estrada mengatur siasat untuk bersembunyi di sebuah toko di dekat tempat pertemuan yang dimaksud. Dari jauh menggunakan sniper, Brandon mencoba menganalisis situasi, tapi semuanya terlihat normal. Nothing real. Anything? Corner. Lama kemudian, beberapa gangster mengendarai mobil truk tiba-tiba ke lokasi, dan ternyata mereka sedang menggantung Bapak Carlos di sebuah pohon. Tentu saja itu hanya umpan semata agar Estrada keluar dari persembunyiannya. That's exactly what he wants. Brandon mencoba memutuskan tali gantungan dari Bapak Carlos menggunakan snipernya, tapi tentu saja hal itu sangat berisiko karena akan membongkar tempat persembunyian dari mereka.
There's no time for that shit. Keep emotion in control. Myth. Pada akhirnya mereka tak bisa menyelamatkan Bapak Carlos. Kematian beliau membuat satu kampung berduka karena selama hidup ia dikenal akan kebaikannya. Bahkan di hari pemakamannya sebenarnya tak sedikit anggota Morales yang juga ikut bersedih. Brandon yang berada di lokasi melihat salah satu anggota gangster dan langsung mencoba mengerjanya. Bawahan Morales awalnya tak mau bekerja sama, namun Brandon berjanji akan menaruhnya di bagian perlindungan jika ia buka mulut di mana posisi Morales saat ini. Dan akhirnya tim pasukan khusus yang dipimpin oleh Estrada dan Brandon berhasil menemukan lokasi persembunyian dari Morales. Walaupun penangkapannya terjadi di Kolombia, rencananya Morales akan diadili di Miami, Amerika Serikat. Tapi ditangkapnya Morales belum mengakhiri seluruh misi ini karena para bawahannya pasti tak akan tinggal diam termasuk Diablo. See you two in Miami. Dan benar saja terlihat Diablo yang sedang melewati imigrasi memasuki wilayah Amerika. Ia juga mempersiapkan senjata khusus yang akan ia gunakan untuk pertarungan kali ini. Di saat yang bersamaan, Morales dijaga ketat oleh para anggota militer dan berhasil mendarat di salah satu pangkalan udara di Amerika. Di sana, salah satu pimpinan Brandon yang kita lihat di awal film bernama Miller kembali muncul untuk membantu proses pemindahan Morales. Mereka kemudian mengatur strategi yang cukup matang siang itu. Miller juga memberikan Brandon sebuah peluru khusus untuk melawan Diablo, yang dimana peluru tersebut bisa meledak ketika mendekati targetnya. Target talks to get, yeah, cooler because the rain back in the fridge. Dan akhirnya operasi pemindahan Morales pun dilaksanakan. Terlihat ia dibawa naik ke sebuah SUV bernama Hitam. Sedangkan Brandon dan yang lainnya rencananya akan mengawasi pergerakan rangkaian dari sebuah atap gedung. Begitu tiba di gedung tersebut, Brandon sempat bilang ke John kalau rangkaian penjagaan tadi sebenarnya hanyalah jebakan untuk musuhnya. Nanti Morales akan dibawa sebuah mobil pembasmi serangga. Lucunya, tiba-tiba John bersikap gugup dan pas mendengar informasi tersebut. Better safe than sorry, John. I thought the whole point of a decoy. Okay, let's go. Akhirnya rangkaian pengalihan pun dikerahkan. Jalur yang akan mereka lewati kali ini sebenarnya sudah dipantau oleh Diablo beserta anak buah dari Morales. Tapi anehnya sampai rangkaian itu selesai lewat tak terjadi satupun serangan. Sedangkan saat mobil pembasmi serangga lewat yang di dalamnya ada Morales, mereka langsung menghadang seakan-akan mereka sudah tahu mobil mana yang membawa Morales sejak awal. I can draw him out. Where is he? Searching. Diablo sendiri menembakkan pelurunya yang menghancurkan mobil tahanan. Dari awal, ia memang berencana membunuh Morales karena jika ia sampai di sidang identitasnya akan terbongkar. Terlalu fokus pada tujuannya membuatnya lupa kalau Brandon sedang mengintai dari jauh dan akhirnya Target down. Clear. mobil yang dihancurkan oleh Diablo sebenarnya dikendalikan oleh remote jarak jauh. Hal itu mereka lakukan demi menjebak dua orang. Yang pertama adalah Diablo dan yang kedua adalah yang berkhianat selama ini dan tak lain adalah John. Remote control vehicle. Rogue Homeland Security agents. Decoy, John. For catching an enemy. Supposition. You just can't make this stuff up. I want facts, John. Burner phone. It's all here. Kini John tak bisa mengelak lagi, tapi ia kemudian menyampaikan bahwa selama ini departemennya bekerja sama dengan Morales demi mendapatkan informasi mengenai penyelundupan bahan peledak dari negara lain, yang menurutnya ancamannya lebih besar dibandingkan narkoba. Sebagai imbalannya, John memberikan Morales dan anggotanya pasokan senjata dan sebagainya. Yeah, so be it. Good people. That's on you.
Dan akhirnya misi pun berhasil. Miller kemudian memberikan selamat pada anggota tim dari Brandon sebelum akhirnya harus pergi duluan untuk tugas misi lainnya. Di akhir film, ayah Brandon hanya mengungkapkan betapa bangganya dan leganya karena putranya bisa selamat dan berhasil menangkap Diablo. Dengan begitu pun film tamat. Someplace safe like Puget Sound or Washington. Give me a call, Prodigy. Bien hecho, Katarina.